Halo Kambaca, kembali lagi di Let's Talk About Tax, Let's Be Talk on Podcast. Masih dengan informasi terkini dan terupdate, Let's Talk episode kali ini akan membahas tentang sesuatu yang masih menjadi perbincangan hangat. Penasaran apa itu? Ikuti terus Let's Talk, tetap bersama saya, Risma Yusifa. Pada tahun 2022 ini, pemerintah telah merilis dua aturan terbaru terkait dengan faktur pajak pertambahan nilai. Perilisan pertama terjadi pada awal tahun terkait dengan Per 03 tahun 2022 yang memfasilitasi Undang-Undang HPP kemarin, serta berkaitan dengan rilisnya e-faktur 3.2. Lalu, baru-baru ini, pemerintah menerbitkan kembali peraturan terbaru, yaitu Per 11 tahun 2022 terkait dengan faktur pajak yang berubah Per 03 tahun 2022 yang telah terbit sebelumnya. Nah, sebenarnya ada apa sih? Kenapa pemerintah menerbitkan aturan terbaru ini? Gitu. Baik, bisa langsung saja kita bahas ya. Bersama narasumber saya di sini ada Bapak Angga Berhani Fajar, selaku Wakil Penyuluh Pajak KPU Madya 2 Jakarta Utara. Halo Pak Angga, apa kabar? Halo Mbak Risma, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Semoga senantiasa sehat dan juga tetap semangat. Siap, semangat. Nah, karena Pak Angga sudah di sini nih ya, kita bisa langsung berdiskusi. Oke, ya siap. Dengan versi 11 ini. Gitu. Pak, sebenarnya apa sih kenapa kok di tahun yang bersamaan langsung keluar dua aturan terkait dengan faktur pajak? Gitu? Apa latar belakang dari adanya tes 11 ini, Pak? Iya, kalau melihat dari memang mulai 1 September ini 2022 telah berlaku Per 11. Namun Per 11 ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari Per 03 2022. Kita tahu Per 03 itu kemarin terbit itu merupakan salah satu fungsinya adalah simplifikasi, yaitu menyederhanakan aturan perpajakan, utamanya yang terkait PPN. Yang tentunya ketika itu PPN, maka yang paling wujud di hal PPN ini adalah e-faktur. Di situ kita tahu ketentuan perpajakan yang terkait PPN yang terkait dengan e-faktur itu sangat banyak, karena belum juga peraturan perpajakan itu kan mesti mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang dulunya e-faktur yang kertas kemudian berubah menjadi elektronik, dan kita tahu begitu banyak transaksi yang namanya mungkin konvensional, jual beli seperti biasa, pun ada jual beli di marketplace dan seterusnya, sehingga aturan terkait e-faktur ini terus berubah dan akhirnya menjadi banyak sekali perubahan-perubahan, dan kemudian juga penyempurnaan. Dan dengan terbitnya Per 03 yang kemarin, yaitu per 1 April 2022 ini, sehingga menjadi satu saja aturan terkait e-faktur, yaitu apa? Per 03. Dan dalam proses pelaksanaannya, dari Per 03 ini yang mungkin bisa disebut kalau kayak undang-undang HPP ya, Omnibus Law. Kalau yang Per ini merupakan menyempurnakan bahkan menggantikan beberapa banyak aturan terkait faktur Per 03. Kemudian dalam perjalanannya mungkin kalau April sampai September kurang lebih 4 bulan lah. Karena masyarakat menjalankan 3 sampai 4 bulan ini banyak kritik dan masukan yang disampaikan ke DJP terkait e-faktur ini, pelaksanaan e-faktur. Yang kemudian berdasarkan prinsip simplifikasi tadi, kita ingin wajib pajak itu mudah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Tentunya kita ada yang perlu disederhanakan, yang di Per 03 itu tadi ada bagian tertentu yang kemudian kita sederhanakan, dan ini juga salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Bagaimana sih sebenarnya dalam penerbitan e-faktur itu? Nanti kita sampaikan ya penjelasan lebih jenis berapa. Jadi ini adalah prinsipnya kita ingin menyederhanakan aturan terkait e-faktur dan juga ingin memberikan kepastian kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha kena pajak ketika ingin memenuhi kewajiban perpajakan. Oke, berarti adanya Per 11 ini sebenarnya simplifikasi regulasi. Iya betul, karena ini merupakan respon dari DJP atas saran dan masukan dari masyarakat. Iya, penjelasan peraturan untuk pemberian hukum dan juga kemudahan juga
kita jalankan seluruhnya kecuali yang dirubah. Yang dirubah ini ada kalau boleh disebut mungkin ada 3 hal yang disampaikan di pers 11 ini. Yang pertama itu adalah kita tahu ketika penerbitan e-faktur ini, e-faktur itu Mbak Risma, e-faktur itu ada 3 komponen pokok. Kalau boleh, yang pertama adalah identitas dari penjual. Karena e-faktur ini merupakan sebagai alat transaksi. PTA, PTP jual beli, atau si A, si B jual beli dan seterusnya. Kemudian di dalam jual beli ini sebenarnya kan ada tiga hal. Yang pertama adalah penjual, yang kemudian pembeli. Kalau nggak ada jual beli, kalau nggak ada pembeli, ya kan. Kemudian iya betul. Kemudian yang ketiga adalah apa sih yang ditransaksikan, baik barang atau jasanya, mungkin nama barangnya, jumlahnya, harganya dan seterusnya. Jadi ada 3 komponen utama di dalam aplikasi, di dalam sebuah faktur itu. Kemudian yang diatur di sini, di Permen 3 ada kewajiban formal dalam penerbitan faktur, yaitu wajib pajak wajib mencantumkan 3 hal ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi identitas pembeli, penjual, nama barang dan seterusnya ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu adalah aspek formal dari sebuah aplikasi faktur ya. 3 hal ini harus dicantumkan di faktur. Kemudian di pers 11 ini, kalau mungkin cerita sedikit aja ya tentang Permen 3 ya. Di Permen 3 itu diatur ketika seorang atau perusahaan atau ketika PKP pengusaha kena pajak yang dia bertransaksi dengan pengusaha lainnya, yang pengusaha lainnya ini terdaftar di KPP Madya atau terdaftar di WP besar atau terdaftar di khusus. Jadi misalnya PTA dia menjual barang atau jasa ke perusahaan yang terdaftar di Madya, di KPP besar ataupun di KPP khusus, KPP khusus, maka ada ketentuan khususnya terkait pencantuman alamat. Jadi kan gini, ketika PTA ini menjual ke PTB, yang PTB terdaftar di WP Madya, seringkali kan wajib pajak yang terdaftar di Madya besar maupun khusus ini kan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. PTA ini PTA yang jualan ya, PTA yang jualan ke PTB. Kebetulan PTB ini terdaftar di misalnya nih di Madya 2 Jakarta Utara. PTB yang terdaftar di Madya 2 Jakarta ini memiliki cabang di misalnya di Jombang, atau di Malang, atau di Makassar, di Jambi, atau di manapun di seluruh Indonesia tadi. Ketika PTA ini beli kepada PTB atau melakukan transaksi, atau perusahaan yang ada di Madya 2 ini membeli ke perusahaan lainnya, seringkali kan yang dibeli itu dikirim ke cabang-cabangnya. Misalnya saya nih beli ke Bu Risma, Bu, saya terdaftar di Madya ini. Bu Risma, saya beli nih, saya mau beli barang mikrofon ini. Saya mau beli mikrofon ini nanti, tapi barangnya enggak saya pakai di sini, tapi saya kirim ke Jombang, ke cabangnya. Kemudian juga saya beli komputer ini, tapi saya kirimnya ke Jambi, misalnya gitu. Maka nanti di faktur yang diterbitkan oleh Bu Risma setelah penjual, di situ dituliskan nama saya sebagai pembeli, NPWP saya sebagai pembeli. Tapi karena cabang-cabang saya, karena saya itu yang terdapat di Madya ini seluruh kewajiban terkaitnya terpusat di tempat saya di Jakarta Utara, maka alamatnya bukan di alamat di saya di Jakarta Utara, tidak, tapi di mana Bu Risma mengirim. Kalau misalnya ini mikrofon tadi kan kita kirim ke Jombang, maka alamatnya dikirim ke Jombang. Kalau misalnya yang komputer tadi dikirimnya ke Jambi, maka dikirim ke Jambi. Berarti alamatnya di sini menggunakan alamat sesuai pengiriman. Betul. Nah, karena sesungguhnya kan dikirim ke cabang-cabang. Itu yang diatur di Permen 3. Kemudian terbitlah pers 11 ini. Pers 11 merubah itu. Karena di lapangan kita mendapati banyak masukan dari masyarakat dan sekitarnya ketika mengaplikasikan ketentuan tersebut, banyak yang mengalami kesulitan karena kan terus terang di WP besar, di WP Madya, kemudian seterusnya banyak sekali cabangnya dan berubah-ubah. Betul sekali, sehingga PKP penjual yang menerbitkan faktur ini kesulitan untuk menerbitkan faktur ini. Dia harus merubah alamat sesuai pengirimannya
ke Jombang, Jambi, Citai itu banyak sekali, bingung mereka. Kesulitan, intinya seperti sulit. Dan padahal kita tahu di sini kan prinsip dari Manawatu kemarin kan juga untuk simplifikasi. Maka di pada 11 ini prinsip itu tetap kita pegang. Kita ingin menyederhanakan ketentuan ini agar mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga dengan pada 11 ini merubah ketentuan pencantuman alamat itu tidak demikian. Lalu bagaimana pencantuman alamatnya? Jadi pencantuman alamatnya ketika PKP itu bertransaksi dengan biaya terdata di media besar sama khusus tadi yang awalnya harus dirubah sesuai alamat pengiriman di cabang tadi, sekarang tidak diwajibkan demikian. Oke. Lalu kalau sesuai dengan P11 artinya alamatnya bagaimana Pak? Nah, ketika cabangnya, misal cabang saya misal terdata di media atau korannya di BPO Media, ketika cabang saya tidak di kawasan khusus. Nah, kawasan tertentu bukan kawasan. Kalau tidak di kawasan tertentu, maka alamatnya sesuai dengan alamatnya di Jakarta Pusat, di Jakarta Utara. Kalau saya di Jakarta Utara ya. Betul. Jadi tidak harus dikirim atau dirubah sesuai alamat cabangnya. Namun jika ini ternyata saya BP Media ini, kemudian saya membeli mikrofon ini, tidak saya kirim ke Jombang, tidak saya kirim ke Jambi, tapi saya kirimnya misalnya di kawasan tempat penimbunan berikat, misalnya ada yang ada di Surabaya atau misalnya di Kediri atau yang lainnya, maka alamatnya harus dirubah atau harus diisi dengan alamat di kawasan tertentu itu. Nah, pertanyaan saya nih Pak, ya. juga jadi pertanyaan bagi kawan pajak semua di luar sana. Ya. Masuk dari kawasan tertentu sendiri itu apa? Jadi kawasan tertentu itu nanti ada 3. Yang tentunya nanti ada ketentuan yang terkait pengaturan tersebut. Yang pertama adalah kawasan tempat penimbunan berikat, kemudian yang kawasan ekonomi khusus atau KEK, ataupun juga nanti kawasan lain yang di situ nanti memang di situ ada fasilitas dibebaskan atau fasilitas tidak dipungut BPN ataupun BPNPN. Ada 3 tadi. Oke, berarti ada 3 nih ya kawan pajak. Tadi apa Pak? Pertama kawasan penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan kemudian kawasan lain. Yang di situ memang ada fasilitas tidak dipungut BPN atau BPNPN. Oke. Sebenarnya gimana sih Pak skema dari pengisian identitas dari pembeli BKP atau penerima JKP itu sendiri sesuai dengan PR 11 tahun 2022 ini? Oke, iya Mbak Risma. Jadi ada kalanya wajib pajak itu memang bertransaksi karena memang lawan transaksi macamnya banyak ya. Ada kalanya wajib pajak itu bertransaksi dengan PKP yang di kawasan bebas. Kita tahu lah ada free trade zone yang di situ adalah dibebaskan PPN atau kalau boleh disebut misalnya kayak kawasan Batam, kawasan bebas PPN. Jadi ketika transaksi dengan kawasan bebas, maka yang diisikan di e-fakturnya identitas adalah, kita tahu ya identitas tadi adalah nama, NPWP sama alamat. Maka 3-tiganya ini diisikan sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu identitas yang ada di kawasan bebas tadi. Nama yang namanya siapa yang di sana perusahaannya, kemudian NPWP-nya yang ada di misalnya di Batam ya, bahkan bisa di mana apa, dan kemudian juga alamatnya di mana di sana. Kemudian ada kalanya wajib pajak itu bertransaksi dengan misalnya di kawasan tempat penimbunan berikat, ataupun ada 3 kawasan tertentu tadi ya, tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus atau kawasan lainnya juga yang tidak dipungut ya, yang mendapatkan fasilitas. Nah, ketika wajib pajak bertransaksi dengan BP yang pusatnya terdata di media secara khusus, dan kemudian barangnya ini mendapatkan fasilitas tidak dipungut BPN. Karena bertransaksi di 3 tempat ini. 3 tempat yang ada kawasan tertentu tadi. Maka NPWP diisikan sesuai dengan NPWP pusatnya, kemudian namanya juga. Nah, alamatnya diisi sesuai di mana kawasan tertentu itu berada. Misalnya di kawasan tertentunya, misalnya di Surabaya atau di Gresik misalnya, maka harus disesuaikan di situ. Meskipun NPWP pusatnya adalah di Jakarta Utara sini, karena dia memang terdaftar di sini. Jadi kalau boleh disebut ada dua hal ya, dua syarat yang kumulatif ya. Kalau wajib pajak yang bertransaksi dengan, dia transaksinya dengan BP Media, BP besar sama BP khusus. Kemudian transaksinya itu memang tidak dipungut PPN, mendapatkan fasilitas.
fasilitas. Betul, maka karena transaksi kan di kawasan tertentu tadi sehingga mendapatkan fasilitas, maka alamat di e-faktur itu disesuaikan dengan di mana barang itu. Oke. Kalau tidak terpenuhi ini, misalnya transaksi bukan BP Majen dan seterusnya, ya udah sesuai dengan SKT yang terdaftar di situ. Misalnya saya transaksi PTA terdaftar di mana, alamatnya di mana sesuai SKT ya di situ. Atau saya transaksi dengan BP Madya atau BP besar atau khusus. Tapi transaksi saya ini tidak kapasitas untuk tidak dipungut karena tidak ada transaksi dengan di kawasan tertentu tadi, maka itu diisi dengan alamat di mana BP besarnya. Kalau usaha maka kalau itu tidak dapat di BP yang kedua ini, maka alamatnya di dalam kata lain. Jadi jenisnya seperti itu. Oke. Lalu gimana nih Pak untuk kawan pajak yang pada 1 April sampai dengan 31 Agustus 2022 telah menerbitkan faktur pajak yang alamatnya ditulis sesuai dengan alamat PKP tersebut di pusat? Ya, kita tahu ketika Permen 3 ini kemudian diterbitkan, ditetapkan dan kita laksanakan per 1 April kemarin, ada beberapa wajib pajak yang tadi saya sampaikan, ya harus ditanam dan harus ditanam alamat sesuai dengan negara konteks sesuai sesuai pengiriman tadi. Tapi ternyata dalam perjalanannya sampai dengan sekarang, sampai dengan 2011 ini, ternyata dia tetap sesuai dengan alamat dari wisatanya. Yang sesuai kalau barang sesuai dengan 3 sesuai dengan alamat kirim, tapi ternyata pejabat tetap menggunakan alamat BP wisatanya atau perusahaan wisatanya. Maka di ketentuan pasal 11 ini tidak perlu ya di pasal 11 ini mendapatkan relaksasi atau maksudnya ini meskipun pencantuman alamat tadi itu ketika dalam negara tidak sesuai dengan dalam negara atau sesuai tidak memberikan formal gitu, dan risikonya itu tidak dapat dikreditkan ya pada masukannya, maka dengan per 11 ini wajib pajak yang masih menggunakan alamat BP pusatnya tadi itu mendapatkan relaksasi atau dianggap tetap sesuai ketentuan. Jadi tidak perlu dirubah. Kalau kemarin ada beberapa wajib pajak yang karena masih mungkin belum paham ya terkait penol 3 harus dirubah alamat kirim, sehingga ternyata setelah dia tahu akhirnya faktur-faktur itu dirubah, diganti. Padahal tidak perlu ya Pak, karena dengan fasilitas kalau sebelum terbitnya per 11 harus ya. Karena dalam rangka memenuhi ketentuan formil di penol 3 harus dirubah sesuai alamat kirim. Tapi sejak adanya per 11 ini DJP pemerintah memberikan relaksasi. Ya sudahlah, itu kan sudah terbit dan dengan ketentuan ini tidak perlu dirubah, ya udah gitu aja, tidak perlu dirubah menjadi alamat kirim. Seperti itu. Ini juga demi kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban BPN. Karena itu prinsip pokoknya kita bikin aturan kan agar wajib pajak lebih mudah. Oke Pak Angga, jadi untuk kawan pajak di luar sana yang telah terlanjur menerbitkan faktur pajak ya. Jadi perlu merubah alamat tersebut ya karena sudah ada daftar 11. Betul. Jadi intinya ketika kawan pajak ini sudah menerbitkan faktur pajak di rentang tanggal 1 April sampai kemudian sampai 31 Agustus, namun di alamatnya belum dirubah sesuai di Permen 3 salam itu ya, tidak apa-apa, nggak usah dirubah. Tetap aja, tetap menggunakan alamat sesuai dengan SKT, surat keterangan terdaftar dari BP-nya, sesuai dengan alamat BP pusatnya, tidak perlu dirubah, tetap seperti itu karena faktur tersebut mendapatkan relaksasi lah. Intinya tetap sesuai per 11 ini tetap diakui sebagai faktur pajak yang memenuhi ketentuan formal. Dan kemudian perlu juga Mbak Risma perlu kami sampaikan juga, selain terkait perubahan alamat tadi, kemudian juga ada relaksasi ini di per 11 ini juga ada yang dirubah selain terkait alamat ya, yaitu tentang ketentuan pengkreditan pajak masukan. Kalau di Permen 3 itu disebutkan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 9. Dan kemudian yang kedua adalah sesuai dengan ketentuan formil maupun material yang disebut di pasal 5.
11 ini dirubah menyesuaikan dengan bahwa pajak masukan itu dapat dikreditkan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi dengan dispute yang lebih jelas ini akan memberikan kepastian hukum kalau seandainya nanti dalam proses penkreditan ini ketentuannya seperti apa sih penkreditan. Kalau di situ memang dapat dikreditkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka sesuai proses ini memang dapat dikreditkan. Kalau jadi terkait penkreditan ini bisa diperluas lah, lebih diumum secara normatif selama syarat perpajakan ini pajak masukan sudah dikreditkan, ya dikreditkan. Oke, informasi sekali Pak Angga. Ya, kalau boleh disimpulkan nanti oleh Mbak Risma ya, jadi ada tiga hal dari perubahan di KS 11 ini, yaitu terkait identitas dan ada masalah anak. Kemudian yang kedua adalah masalah relaksasi kawan pajak yang menerbitkan faktur pajak oleh menggunakan alamat perusahaan dan tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah statement terkait penkreditan pajak. Oke, informatif sekali ya Pak Angga. Luar biasa sekali diskusi kita dengan Pak Angga kali ini, kawan pajak. Semoga Letspot kali ini bisa menjadi media ya Pak Angga, untuk menjawab semua pertanyaan dari kawan pajak terkait dengan TAX 11 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Angga karena telah bersedia hadir di Letspot kita kali ini. Saya ucapkan jangan kapok gitu ya, jangan kapok untuk kita hadirkan di sini karena siap. Next episode kami akan mengundang Pak Angga lagi. Siap, terima kasih Mbak Risma. Untuk kawan pajak saya ingatkan kembali untuk terus update informasi perkembangan terkini terkait dengan perpajakan di laman media sosial kami. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram @pajakmedia2jakarta utara dan Twitter kami di @pajakmdy2jakput serta hotline kami di link3/kpp098. Oke kawan pajak, jangan lupa klik lonceng di bawah ini serta like, comment, subscribe, and share ke seluruh teman-teman semua. Dan see you on the next episode and bye.